Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Mas Sigit. Selamat. Ahlan bik Ustaz. Insyaallah. Mabrur, mabrur insyaallah. Amin. Al-Fatihah hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala sibtihi ala habib Abu Bakar bin Abdullah bin Tariq al-Atas wa muridihi al-habib Ali bin Muhammad bin Muslim al-Habsyi wa jami'in nuhat min masyarik al-ardi ila magharibiha. Allah Ta'ala yakfir lahum tughshuhum birrahmah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Itu ta'allum ta'lim lillahi ta'ala. Kita akan lanjutkan ikhwah billah pembahasan kita dalam ilmu nahwu yang mana insyaallah kita sekarang akan membahas tentang bab tamyiz. Masih dalam rangkaian mansubatul asma atau posisi-posisi yang bisa ditempatin isim yang mengharuskan isim tersebut bere'rab nasab. Mansubatul asma, isim-isim yang nasab. Yang akan kita bahas isim yang nasab sekarang adalah, atau yang selanjutnya adalah tamyiz. Kemarin kita sudah bahas isim nasab berupa hal, yaitu keadaan. Jadi hal adalah isim nasab yang menjadi keterangan keadaan dari sahibul halnya, dan dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad biasanya bersigot isim fa'il ataupun isim maf'ul. Dan yang menjadi sahibul hal, orang yang punya keadaannya itu di dalam jumlah posisinya menjadi fa'il atau maf'ul bih biasanya. Nah itu contohnya kalau kemarin yang menjadi hal adalah uh, qara'tul Qur'ana jalisan. Qara'tul Qur'ana, aku membaca Al-Qur'an jalisan, sembari duduk. Jalisan menjadi hal, keadaan dari sohibul halnya, yaitu saya, aku membacakan, saya yang membaca sebagai fa'il. Dan bentuk secara sorofnya jalisan adalah isim fa'il. Jadi jalisan keadaan dari sohibul hal yaitu tu alias saya, ketika dikerjakannya fi'il. Mana fi'ilnya qoro'ah, membaca. Ketika baca saya sembari duduk. Bisa dicek contoh-contoh yang lainnya berkaitan dengan hal kemarin. Selanjutnya adalah tamyiz, masih dalam rangkaian mansubatul asma. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab, isim nasab yang gunanya menjelaskan apa-apa yang masih samar, apa-apa yang masih belum jelas, yang berupa zat atau nisbat. Saya ulang, tamyiz adalah isim nasab yang didatangkan setelah jumlah lengkap, setelah jumlahnya sempurna, didatangkan tamyiz gunanya untuk menjelaskan apa-apa yang masih samar daripada zat atau kebendaan atau nisbah, suatu yang bersifat maknawiyah yang masih belum jelas. Padahal jumlahnya udah sempurna, tapi masih ada yang samar-samar bendanya apa, atau samar-samar nisbatnya, atau sesuatu maknawiyahnya apa. Ini akan lebih jelas kalau dengan contoh ya. Baik. Contoh daripada tamyiz yang pertama, li ishruna kitaban. Li ishruna kitaban. Saya memiliki 20. Apa? Saya memiliki 20 kitab. Kalau kita bedah ini susunan jumlah, li ishruna kitaban, kita akan dapati, potong aja dulu di sininya. Li ishruna, artinya saya punya 20. Ini adalah pola khobar muqaddam
dan mubtada muakhar. Li adalah khabar muqaddam, ishrun mubtada muakhar. Aslinya ishruna li, 20 itu adalah milik saya. Sama seperti kalau dia ngomong li kitabun, saya memiliki kitab. Kan pola normalnya al kitabu li, kitab itu milik saya. Al kitabu sebagai mubtada, li sebagai khabar. Khabar jar majrur. Pengawal jumlahnya Alkitab, kitab itu, informasi pelengkapnya li, milik saya, kitab itu milik saya. Sempurna sudah jumlahnya. Nah, cuman dibalik polanya. Tadinya mubtada duluan, mubtada di belakangin. Jadi mubtada muakhar. Khobarnya didulukan. Jadi khobar muqaddam. Li kitabun, saya memiliki kitab. Begitu juga halnya dengan li ishrun, saya memiliki 20. Itu udah sempurna sebenarnya jumlahnya. Li jar majrur sebagai khabar muqaddam, ishruna sebagai mubtada muakhar. Saya punya 20. Kalau udah ada mubtada, udah ada khabarnya, walaupun polanya terbalik berupa khabar muqaddam mubtada muakhar, sudah jadi jumlah dia. Sudah sempurna susunan katanya. Ada mubtada, ada khabar. Saya punya 20. Tapi secara makna kita maklumi, kita amini kalau masih ada yang samar-samar belum jelas. Apa yang masih samar? 20 apa yang dia punya? Li ishruna, saya punya 20. 20 apa ya? Benda atau zat dari angka 20-nya, dari bilangan 20-nya masih samar. 20 apa? Kan jawabnya tentu dengan sesuatu yang sifatnya kebendaan atau zatiyah, materi. Akhirnya didatangkanlah tamyiz, yaitu isim nasab yang datang setelah jumlahnya sempurna. Ada mubtada, ada khabar. Datang isim nasab untuk melengkapi sebagai penjelas yang sesuatu yang masih samar-samar dari berupa zat. Zatnya apa yang 20? Bendanya apa yang 20? Kitaban. Saya punya 20 kitab. Nah, kitaban ini jadi tamyiz. Isim nasab dia yang datang setelah jumlah sempurna. Ada mubtada, ada khobar contohnya. Bisa juga berupa jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul bih berarti. Yang tugasnya menjelaskan yang masih samar-samar, memperjelas yang masih samar-samar daripada zat, atau menjelaskan zat yang masih samar-samar dari jumlah tersebut. Ya, nah inilah tamyiznya. Ishruna khabar mubtada muakhar. Rofa kan mubtada soalnya. Tanda rofanya waw karena dia jamak muzakkar salim. Li khabar muqaddam, khabar yang didahulukan, berupa jar majrur. Jadi nggak kelihatan tanda rofaknya. Khabar ghairu mufrad berupa jar majrur. Nah, kitaban nasab sebab menjadi tamyiz, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Udah, inilah dia tamyiz. Isim nasab yang datang setelah jumlah lengkap menjelaskan yang masih samar-samar daripada zat. Atau nisbat. Nah, yang nisbat belum kita kasih contohnya. Baik. Gimana yang nisbat contohnya? Nih, contohnya yang nisbat nomor 3. Karimah aktsaru min Salma.
Karimah aktsaru min Salma. Si Karimah nama orang perempuan. Si Karimah itu lebih banyak daripada Salma. Potong di situ. Udah jumlah dia. Karimah jadi mubtada normal saja. Aksaru jadi khobar. Karimah itu lebih banyak. Khobarnya kebetulan isim tabdil kan? Isim yang menunjukkan paling atau lebih. Makna paling kalau tidak ada bandingannya, makna lebih kalau ada bandingannya. Kasir artinya banyak, aksar paling banyak atau lebih banyak. Kebetulan ada bandingannya, si Salma. Karimah berbanding Salma. Jadi artinya bukan paling banyak, tapi lebih banyak. Karimah aksaru min Salma. Karimah lebih banyak daripada Salma. Nah, itu sebenarnya udah jumlah dia. Lengkap sudah jumlahnya. Karena karimah kan isim nama orang, isim alam nama orang. Kalau diawali jumlah itu dengan isim, tentu jumlah ismiyah. Berarti isim yang mengawalinya jadi mubtada. Makanya pakai dhammah sebagai tanda rafa'nya. Jadi mubtada. Bentuknya isim mufrad. Lalu khabarnya mana? Aksar. Aksar sebagai khabar karena di informasi yang melengkapi karimah. Karimah itu lebih banyak loh. Cuman karena ada bandingannya, ada pudlah pelengkap lagi yaitu min Salma. Karimah itu lebih banyak daripada Salma. Kan aksaru berarti jadi khobar. Kayak robnya rofa, tanda rofanya domah karena dia isim mufrad. Isim tabdil semuanya isim mufrad. Karimah aksaru min Salma. Karimah lebih banyak daripada Salma. Ini udah jumlah, ada mubtada, ada khobar, bahkan ada fudlahnya tambahan keterangan berupa jar majrur. Ya. Tapi kita masih bingung, masih ada yang samar-samar di jumlah ini. Karimah lebih banyak dari segi apa ya? Dari segi apa itu namanya nisbat? Sesuatu yang maknawi yang ada pada jumlah tersebut. Kita kan bertanya-tanya. Jumlahnya emang udah lengkap, ada mubtada, ada khabar. Tapi lebih banyaknya, apanya yang lebih banyak? Masih iya semua-muanya lebih banyak. Rumahnya lebih banyak, umurnya lebih banyak, rambutnya lebih banyak, matanya lebih banyak juga lagi. Kan nggak mungkin. Nah, untuk menjelaskan hal yang masih samar tersebut supaya tidak jadi perdebatan di kepala kita datangkan tamyiz. Kebetulan tamyiznya isim nasab yang gunanya menjelaskan yang masih samar-samar itu, yang masih samarnya berupa nisbah. Nisbah itu misalkan ilmu saya. Ilmu itu kan nggak kebendaan, bukan suatu yang bersifat kebendaan, tapi suatu yang maknawi. Ilmu itu suatu yang maknawi, pengetahuan itu sesuatu yang maknawi yang bisa dinisbatkan kepada siapa saja. Dalam hal konteks ilmu saya itu ilmunya dinisbatkan kepada saya. Maka semisal ilmu ini disebut nisbah. Jadi bisa dinisbatkan kepada orang tapi nggak punya kebendaan, nggak ada kebendaannya. Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ini contoh tamyiz yang menjelaskannya nisbah, bukan zat. Sebentar, mohon. Siapa ya? Oh, Sandi. Sandi, boleh, masukin aja. Baik. Ya. Jadi ilman di sini sebagai tamyiz, tapi bukan menjelaskan yang samar daripada zat, tapi nisbah. Karimah lebih banyak daripada Salma. Apanya ya? Dijawab dengan ilmu. Karimah lebih banyak daripada Salma ilmu. Nah, karena posisinya sebagai tamyiz si ilman ini, sebab dia isim nasab yang menjelaskan hal yang masih samar-samar daripada
nisbah, maka dia ber-i'rab nasab. Tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena bentuknya yang isim mufrad. Baik. Itu. Nah, begitu juga contoh yang kedua, bi'tu jaraman zahaban. Bi'tu jaraman. Kalau kita potong di sini udah lengkap tuh jumlah. Jadi syaratnya bisa datang hal, bisa datang sebentar ya. Aneh kelar ini. Syaratnya syaratnya bisa apa? Bisa datangkan hal atau tamyiz, itu syaratnya jumlahnya harus lengkap terlebih dahulu. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khabarnya. Kalau jumlah fi'liyah berarti ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bihnya kalau dibutuhkan. Syaratnya itu dulu. Baru bisa datang dengan isim nasab yang sebagai pelengkap tadi. Nah, dalam hal ini yang nomor 2, bi'tu jaraman. Bi'tu saya menjual. Apa yang saya jual? Jaraman, 1 gram. Saya menjual 1 gram. Nah, ini sebenarnya udah lengkap sampai situ. Saya menjual 1 gram. Jumlah fi'liyah dia. Karena bi'tu, fi'il madi. Mana fa'ilnya? Dhamir muttasil. Tu. Fi'il plus fa'il. Jaraman jadi apa? Maf'ul bih. Karena itu yang dia jual. 1 gram. Saya menjual 1 gram. Itu udah lengkap. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Tapi kita bertanya-tanya, 1 gram apa yang dia jual? Apa garam? Apa gula? Apa batu? Apa-apa. Nah, untuk menjelaskan, untuk menghentikan perdebatan itu yang masih samar-samar di otak kita, dijalankan tamyiz untuk menjelaskan hal yang masih samar-samar daripada zat. Aduh, banyak banget tulisan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tamyiz. Nah, dia gunanya menjelaskan hal yang masih samar-samar daripada zat. Kan zat apa yang kita tanya daripada 1 gram. Nah, begitu. Contoh yang keempat, istaraitu mitran habalan. Kalau potong di sini juga udah lengkap. Istaraitu, aku telah membeli. Jumlah fi'liyah. Fi'il sama fa'il lagi. Metron artinya 1 meter. 2 meter, metroni. Dan seterusnya. Nah, istaraitu metron, jumlah sudah lengkap. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Saya membeli 1 meter. Jadi yang saya beli 1 meter. Objek yang saya beli adalah 1 meter. Tapi masih samar. Apa 1 meternya? 1 meter kawat, 1 meter tali, 1 meter apa? Baik. Dijelaskan dengan tamyiz yang menjelaskan zat yang masih samar-samar. Berarti kalau di sini kan yang kita tanya zat apa yang 1 meternya. Maka didatangkanlah hablan. Hablan artinya tali. Berarti istaraitu mitron hablan. Saya telah membeli 1 meter tali. Nah, hablan itu sebagai tamyiznya. Nasab dia karena menjadi tamyiz, tanda nasabnya fathah karena bentuknya isim mufrad. Toba Muhammadun qalban. Toba Muhammadun, telah baik. Toba kan thayyib. Thayyib artinya telah baik. Fi'il madi dia. Toba yatibu, telah baik. Siapa yang telah baik? Muhammadun. Muhammad itu baik. Toba Muhammadun. Muhammad baik. Telah baik si Muhammad. Nah, baik. Kalau dipotong ke sini udah cukup. Ada fi'il, ada fa'il. Kebetulan toba itu tak butuh maf'ul bih karena artinya telah baik. Nah, berarti udah lengkap tuh kalau jumlahnya berupa fi'il sama fa'il aja. Terus kita masih bertanya-tanya, tapi baik dari segi apa? Nah, berarti kan kalau dari segi apa, nisbah lagi tuh. Kita masih samar-samar nisbahnya apa yang baik itu. Maka didatangkanlah kolban. Muhammad itu telah baik. Apanya? Hatinya. Nah, kolban ini sebagai tamyiz, gunanya menjelaskan hal yang masih menjelaskan sesuatu yang masih samar-samar daripada nisbah. Nah, inilah dia tamyiz. Kalau bahasa jurmiahnya adalah isim mansub
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Isim mansub mubayyinun liman bahama minaz zawati wan nisbah. Isim mansub yang didatangkan untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar-samar daripada zat ataupun nisbah yang ada dalam jumlahnya. Dia mesti nakirah, sama kayak hal, mesti nakirah. Makanya kita lihat dari tadi pakai fathatain semua tuh tandanya. Karena sama kayak hal kan mesti nakirah juga. Dan dia mesti datangnya itu setelah jumlahnya lengkap. Baik. Kita baca sedikit ini. Tamyiz ada dua. Tamyiz zat dan tamyiz nisbah. Sesuai dengan definisinya ya. Menjelaskan hal yang masih samar daripada zat maupun nisbah. Tamyiz zat adalah tamyiz yang menjelaskan isim yang tidak jelas berupa bilangan, takaran, timbangan, ukuran panjang, atau hal lainnya yang semisal. Karena biasanya itu yang masih samar daripada zatnya adalah berupa bilangan, isim yang menunjukkan bilangan, takaran, timbangan, atau ukuran panjang, dan lain sebagainya itu. Contoh, ishtaraitu ishrina, saya membeli 20. Nah, ishtaraitu ishrina sejatinya kalau dilihat dari komponen penyusun jumlah sudah lengkap. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Ishtaraitu tu fa'il, ishtara fi'il, ishrina maf'ul bih. Lengkap dia. Nah, kebetulan ishrina maf'ul bihnya ini berupa isim yang menunjukkan bilangan. Kan masih ambigu kalau masih bilangan. Apanya yang 20? Makanya dia karena sebagai maf'ul bih nasab kan, tanda nasabnya ya tuh. Jadi jamak mudzakkar salim atau tepatnya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Baik. Anggaplah jamak mudzakkar salim. Memang jamak mudzakkar salim dia. Kan kita masih bertanya-tanya apa yang 20? Dijelaskan dengan tamyiznya berupa qalaman, pulpen. Biasanya bilangan, isri, takaran, atau ukuran panjang kan sama aja takaran sama timbangan ya, atau ukuran gitu, kadar gitu. Contohnya metron 1 meter kan masih ambigu apanya yang 1 meter. Nah, biasanya datangkan untuk menjelaskannya itu berupa tamyiz. Nah, itu tamyiz zat. Ada tamyiz nisbat bagian kedua, yaitu kalimah isim yang nasab yang menjelaskan jumlah yang tidak jelas berupa apanya yang belum jelasnya berupa nisbat, yaitu sesuatu yang maknawiyah yang bisa disandarkan kepada seseorang. Tamyiz nisbat ini ada kalanya dulu. Baik. Saya berikan contohnya dulu baru saya ke pembagiannya itu. Contohnya Zaidun ahsanu min Bakrin wajahan. Zaid lebih baik daripada Bakar. Apanya? Wajahnya. Nah, wajah ini kan bukan zati ya, bukan kebendaan. Karena kenapa bukan kebendaan? Karena ahsan lebih baik itu kan relatif juga. Berarti yang dinilai sesuatu yang maknawinya, bukan berarti hidung atau mata atau lain sebagainya. Karena yang dinilai relativitas kebaikan wajahnya, kegantengannya berarti. Wajahan di sini berarti ganteng, bukan muka. Kalau muka memang zati, kebendaan. Tapi yang dinilai sini ganteng, lebih ganteng daripada si Bakar wajahnya. Baik, jadi nisbat ya. Nah, kita udah tahu tuh contohnya. Nah, baru ke pembagiannya. Tamyiz nisbat ini ada kalanya yang jadi tamyiz nisbat itu aslinya kalau mau diposisikan normal, dia pindahan dari mubtada atau kadang dari fa'il atau kadang dari maf'ul bih. Contoh, pindahan dari mubtada. Di mana sih maksudnya? Tadi yang contoh kita gunakan. Zaidun ahsanu min Bakrin wajhan. Zaid itu lebih baik daripada Bakr. Apanya? Wajahnya, alias Zaid lebih ganteng daripada Bakr wajahnya. Nah, wajhan ini aslinya kalau dijadiin mubtada bisa. Dia pindahan dari mubtada. Gimana caranya? Kita rubah ucapannya jadi wajhu Zaidin. Wajhu Zaidin. Wajahnya si Zaid.
Ahsanu min bakrin, lebih baik daripada Bakr. Oh. Kan kalau kita pakai pola ini artinya sama aja maknanya. Wajahnya si Zaid lebih baik daripada Bakar. Wajahnya menjadi mubtada karena dia isim yang mengawali jumlah. Disandarkan kepada Zaid mudhof ilaihnya. Nah, berarti ini tamyiz pindahan dari mubtada. Nah, yang kedua pindahan dari fa'il. Gimana contohnya pindahan dari fa'il itu? Contohnya Toba Muhammadun uyunan. Uyunan. Nafsan. Toba Muhammadun nafsan. Artinya telah baik Ahmad ya apa? Toba Ahmadun nafsan. Telah baik si Ahmad apanya? Nafasnya, jiwanya. Telah baik si Ahmad jiwanya. Ahmad telah baik jiwanya. Baik. Nafsan jadi tamyiz, menjelaskan yang masih samar daripada apanya yang baik. Itu jumlahnya. Ini pindahan dari fa'il. Kalau tadi kan pindahan dari mubtada, ini pindahan dari fa'il. Karena kalau kita memposisikan normal tanpa tamyiz, jadinya toba atau tobat nafsu Muhammadin. Nafsu Ahmada. Telah baik jiwa Muhammad. Apa yang telah baik? Nafsunya Muhammad, jiwanya Ahmad. Berarti kan nafsu jadi fa'il. Gitu. Kalau diposisikan normal. Tapi dia nggak maunya berupa tabis. Jadi toba Ahmad, telah baik Ahmad. Apanya? Jiwa. Jadi nafsan adalah tamis yang pindahan dari fa'il. Tuh. Ahmada kenapa dibaca Ahmada? Karena mudhof ilaih, ya Arabnya jar, anak jarnya di sini kebetulan fathah. Karena Ahmada isim dari rumun sore. Baik, yang terakhir pindahan dari maf'ul bih. Contohnya wafajjarnal arda uyuna, dan kami pancarkan, muncratkan apa? Al arda, bumi itu, kami muncratkan bumi itu, kami pancarkan bumi itu. Oyuna apanya sih yang dipancarin dari bumi? Masih kurang jelas. Dijelaskan dengan oyun, dengan tamjiz. Oyuna mata air artinya. Jamaknya ain yang artinya mata air. Karena ain mustarok maknanya. Bisa mata air, bisa mata ini, bisa lahapul pinto. Kebetulan di sini yang dimaksud mata air. Ini oyuna tamyiz yang berupa pindahan dari maf'ul bih. Karena kalau dinormalin jadi wafajarna oyunal arti, kami pancarkan mata airnya yang ada di bumi, atau mata airnya bumi. Jadi objek kan dia. Begitu. Nah, inilah dia pembahasan pada malam hari ini, yaitu berupa tamyiz isim nasab yang datang setelah jumlah lengkap, gunanya menjelaskan yang masih samar daripada zat ataupun nisbat yang masih samar-samar, yang kita petik pemahaman itu dari jumlahnya. Baik, ada pertanyaan? Barangkali silahkan Bang Wawan. Bismillah Ustaz. Berarti kalau yang zada Muhammadun ilman itu termasuk tamyiz juga Ustaz? Naam, sahih. Zada Muhammadun ilman, telah bertambah si Muhammad. Masih bingung kita apa yang bertambah. Umron, umurnya. Ilman, ilmunya. Kitaban, kitabnya, bisa juga dia punya kitab banyak. Gitu, sahih. Kalau yang karimu aksaru min salma. Min salma ini kedudukannya apa Ustaz? Anak tadi kurang jelas dengarnya. Utlah atau apa sih namanya? Karimatu aksaru min salma ilman. Apanya? Ilmannya? Min salmanya Ustaz. Min salmanya. Min salma ini sekadar jar majrur, tidak punya kedudukan jar majrurnya, dia pudlah tambahan. Bukan Utlah. jar majrur Oh. berupa khobar, karena khobarnya aksaru kan. Anak dengarnya utlah Ustaz. Makanya utlah gitu. Anak Oh bingung. iya, afwan. Utlah. Kayaknya udah Utlah. lama nggak liburan. Udlah. Udlah Oh. dari fadl. Fadl itu suatu yang berlebih, suatu yang lebihan. Jadi fadlah itu lebihan. Padahal udah cukup, tapi berlebih. Gitu. Fadlah tuh. Keterangan tambahan lah bahasa kita. Ustaz. Ada lagi pertanyaan, Mas Wawan?
Itu aja, Ustaz. Baik. Mas Sigit, tafadhal. Tidak ada Mas Sigit pertanyaan? Aman-aman? Bisa dipahami berarti insya Allah. Baik, kalau nggak ada, masih ada waktu sekitar 5 menit kita latihan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cari tamyiznya, artikan dulu, baru lanjut cari tamyiznya. Nomor 1, Mas Wawan. Tafadhal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Masih hidup orangnya. Hafizahullah. Ya, Ustaz? Orangnya Masih hidup, masih. Ustaz. Ki Samsul Ma'arif. Ada pondok beliau di Yogyakarta. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala. Tobal makanu hawaan. Ayo. Tobal makanu suatu tempat baik, hawaan udaranya. Bagus. Jumlahnya jumlah apa dulu? Ya, jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya toba. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-makanu. Hawaan jadi apa? Jadi tamyiz. Tamyiz apa dia? Tamyiz. Dia menjadi tamyiz. Pindahan dari Enggak, nisbat apa zat? nisbat, Ustaz. Nisbat, sahih. Nisbat. Kenapa? Karena lihat aja ini toba. Telah baik kan relatif. Kalau sesuatu yang relatif nggak ada ukuran pastinya, mestinya dia adalah tamyiz nisbat. Kalau ukurannya pasti 20, 30, 1 meter itu tamyiz zat. Karena bisa dirasionalkan kan. Baik. Bisa dihitung. Nah, lanjut Mas Wawan, tafadhal. Mas Wawan, Mas Sigit. Wujud. Mas Sigit. Hadir. Kamar mandi mungkin ya. Lanjut dulu Mas Wawan kalau gitu. Ustaz. Nomor 2. Apa nih, Ustaz? Tafadhal. Tafadhal Mas Wawan. Mas Sigit. Iya. Hasuna Aliyun wajahan. Artinya? Telah bagus Ali wajahnya. Wah, telah bagus Ali wajahnya. Telah bagus Ali wajahnya. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Mana fi'ilnya? Jumlah fi'ilnya hasuna Aliyun sebagai fa'il. Ayo, wajhan. Dan wajahan sebagai tamyiz nisbat. Ahsan, barakallahu fi. Tanda nasabnya? Fathah, Ustaz. Fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Ahsan. Lanjut Mas Wawan. Sampai habis waktu nih, 2 menit lagi. Mas Wawan. Nama Ustaz. Fatimah. Fatimatu ahsanu min Faridata khuluqan. Artinya? Fatimah lebih bagus dari Faridah akhlaknya. Bagus. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana mubtada khabarnya? Mubtadanya itu Fatimah. Khabarnya ahsanu. Faridah jadi apa? I'rabnya. I'rabnya Faridah apa? I'rabnya udlah. La, bukan kedudukannya. I'rabnya. Jar majrur, Ustaz. Jar majrur. Tanda jarnya? Tanda jarnya itu dengan fathah. Kenapa? Ghairu munsharif. Ahsan. Khuluqan i'rabnya apa? Khuluqan i'rabnya itu nasab. Kenapa? Karena dia menjadi tamyiz. Tamyiz apa? Tamyiz nisbat. Ahsan. Lanjut, Mas Sigit lagi. Mungkin sekali lagi. Al-mu'minu akramu indallahi manzilan. Artinya? Orang-orang mukmin lebih mulia di sisi Allah tempat tinggalnya.
Ayo, manzilan di sini tentunya artinya kedudukan. Kedudukan. Kedudukannya. Sahih. Manzil. Nah, jadi bisa artinya tempat tinggal, bisa juga artinya kedudukan. Baik, jumlah apa? Jumlah ismiyah, Ustaz. Mana mubtadanya? Mubtadanya al-mu'minu. Khabarnya? Khobarnya akramu. Indah, i'rabnya apa? Eh, harfu jar, Ustaz. Indah